Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut saya akan sedikit membagi informasi tentang Internet of Things, ya, atau bisa dibilang IoT, yang mana konsep daripada IoT ini adalah di mana perangkat fisik, seperti sensor, mesin atau peralatan rumah tangga itu terhubung ke internet, yang mana peralatan ketiga tersebut bisa saling berkomunikasi. Jadi dengan menggunakan sensor dan jaringan internet, perangkat ini dapat mengumpulkan atau mengirim dan menerima data, sehingga dapat memungkinkan terjadinya otomatisasi dan pengendalian jarak jauh. Contoh penggunaan daripada IoT ini adalah kita bisa menerapkannya di rumah atau smart home, ya, yang mana dapat mengontrol pengoperasian lampu itu secara otomatis, dan bisa juga dilakukan dengan jarak jauh. Yang itu disesuaikan dengan kebiasaan pengguna. Cara kerja IoT itu sebenarnya sangat sederhana, yang mana perangkat tersebut dilengkapi dengan sensor untuk mengumpulkan data. Data tersebut kemudian dikirim melalui jaringan internet ke server ataupun cloud, di mana data tersebut diproses dan dianalisis. Nah, jadi setelah proses analisis itu selesai, informasi yang relevan itu dapat dikirim kembali ke perangkat untuk mengubah aktivitas atau perilaku, atau memberikan juga informasi kepada pengguna, ya, yang mana proses ini memungkinkan pengoperasian itu tentu saja lebih cepat dan efisiensi. Keuntungan daripada IoT itu sebenarnya sangat luas. Dalam konteks rumah, IoT itu tentu saja dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi. Di sektor industri, IoT itu memungkinkan pemantauan real time peralatan industri, di mana dapat mengontrol kecepatan mesin, ya, pengaturan waktu produksi, ya, atau juga dapat mengontrol aliran material. Nah, bisa dilakukan dengan konsep atau dengan kita memasang sebuah jaringan IoT, sehingga tentu saja hal tersebut, ya, dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi waktu downtime produksi tersebut. Atau kita bisa juga menerapkan IoT itu di tingkat kota. Nah, jadi IoT itu dapat digunakan untuk mengelola lalu lintas dan sumber daya, menciptakan smart city yang lebih berkelanjutan. Dan meskipun banyak manfaatnya, tentu saja, ya, IoT itu memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Ya, salah satunya yang tentu yang perlu diperhatikan adalah masalah keamanan dan privasi, karena memang banyak perangkat yang terhubung itu tentu saja mengandung risiko serangan cyber juga meningkat, dan data pribadi itu dapat terekspos jika tidak dilindungi dengan baik. Jadi IoT itu adalah teknologi yang menjanjikan, ya, karena memang dia dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun penting juga untuk tetap waspada terhadap tantangan yang memang ada, dan memastikan bahwa sistem IoT itu dapat dirancang dengan mempertimbangkan keamanan dan privasi pengguna.